Ari Kasidi, iNews melaporkan. Hari ketiga banjir di Karawang, ratusan rumah masih terendam banjir dengan ketinggian 1 meter lebih. Tidak hanya itu, seorang peternak bebek tenggelam akibat terbawa arus dari luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Korban hilang kini dalam pencarian tim SAR. Seorang peternak bebek tenggelam akibat terbawa arus dari luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Korban bernama Amin berusia 60 tahun, lansia tersebut dikabarkan menghilang terbawa arus banjir yang berada di tengah sawah akibat luapan Sungai Citarum. Korban diketahui sempat berenang di sekitaran persawahan yang terendam banjir. Saat itu korban hendak mencari puluhan bebek miliknya yang belum juga kembali ke kandangnya karena kondisi banjir yang terjadi sejak Senin kemarin. Namun hingga Rabu siang korban tak kunjung kembali setelah terbawa arus banjir. Sementara motor korban masih terparkir di lokasi. Tadi sekitar pukul 7 pagi akan mencari ternak peliharaannya bebek yang hilang 40 ekor sejak kemarin. Jadi mengarahnya ke jalur yang masih digenangi air. Kedalaman airnya sendiri sekitar 2 meteran. Nah, si Pak Linmas ini sendiri dia tidak punya keahlian renang dan punya rekam jejak medis sakit asma. Tim SAR gabungan dari BPBD, Tagana, Polri, dan TNI, serta KRI unsur relawan SAR berupaya mencari korban dengan menyisir lokasi pesawahan dengan menggunakan perahu karet. Namun hingga Rabu petang korban masih belum ditemukan, rencananya tim SAR gabungan akan kembali melakukan pencarian esok hari. Sementara itu kondisi banjir di 2 dusun air masih setinggi 1 meter lebih. Tercatat rumah warga yang masih terendam sekitar 118 rumah dan 450 jiwa. Sedangkan di Dusun Pangasinan masih ada 265 rumah dan yang terdampak ada 1.100 jiwa. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir dengan ketinggian 50 cm masih merendam Jalan Raya Regensi, Kabupaten Tangerang, Banten hingga Rabu siang. Selain membuat mogok sepeda motor yang menerobos banjir, sejumlah pemilik toko juga mengaku merugi lantaran tidak ada pengunjung akibat banjir. Banjir dengan ketinggian 50 cm masih merendam Jalan Raya Regensi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir menyebabkan jalan penghubung Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang terputus. Tingginya genangan banjir membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas terpaksa harus memperlambat laju kendaraannya. Bahkan beberapa sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Abang sini sering Pak banjir Pak? Sering banget, tiap tahun. Emang ketinggian air berapa Pak? Ya sekitar 50 misalnya ada. Dari mana mau kemana? Dari total mau ke Permata. Gimana Pak? Terganggu nggak sih dengan? Terganggu banget. Oh ini terlalu dalam Pak, di dalam. Tadi karena saya di depannya mobil jadi saya nggak bisa terlalu kencang karena banyak mobil juga. Selain merendam jalan, banjir juga merendam puluhan toko yang berada di Jalan Raya Regensi. Mereka mengaku merugi lantaran tidak ada pengunjung akibat banjir. Ya sebagai saya pedagang ya keganggu lah begini, yang nggak bisa istilahnya buat orang mau beli aksesnya susah kan ya lewatnya ini. Takut mau ke sini banjir gitu kan, jadi ya terganggu, yang makanya sebelah juga pada yang tutup. Dia buka katanya percuma lah, nggak ada pelanggan yang mau ini, istilahnya mau jajan apa mau ini. Warga berharap pemerintah Kabupaten Tangerang dapat segera mencari solusi dan melakukan normalisasi Sungai Cirarap serta memasang tanggul agar banjir tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang merendam ratusan rumah warga di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2 sudah mulai surut. Warga setempat yang menjadi korban banjir mendesak pemerintah pusat untuk segera menormalisasi anak kali angke yang menjadi pemicu banjir. Ratusan rumah warga di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2, Pendurenan, Kota Tangerang, yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter saat ini sudah surut.
warga yang dibantu BPBD Kota Tangerang terlihat sibuk membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sisa sampah yang terbawa banjir. Guna menanggulangi banjir, warga mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, untuk membangun tanggul dan menormalisasi anak Kali Angke. Hal ini karena Kali Angke yang kerap meluap dan tumpah ke permukiman warga saat hujan turun dengan intensitas tinggi akibat kiriman air dari hulu. Saya berharap Kementerian PU bisa segera melakukan normalisasi kali dan juga peninggian tanggul, mengingat kami warga Celduk Indah 2, terutama di Kelurahan Pudurenan, setiap musim hujan selalu suka was-was. Warga berharap normalisasi anak Kali Angke segera dilaksanakan. Selain itu, pembangunan turap dan tanggul kokoh agar bencana banjir tahunan tidak lagi terjadi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, turap penahan jembatan Kali Pamungkas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat longsor. Akibatnya jalan menuju 5 desa terputus. Inilah detik-detik longsornya turap penahan jembatan Kali Cipamingkis, Desa Rido Gali, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, sejumlah warga kecewa karena jembatan Cipamingkis merupakan akses jalan penghubung dari 3 desa, yaitu Desa Sirnajati, Desa Rido Mana, dan Desa Rido Gali. Warga terpaksa harus memutar arah untuk dapat melintas ke wilayah Kabupaten Bekasi maupun ke wilayah Kabupaten Karawang. Dua jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan pada Rabu pagi waktu setempat. Setelah sempat dititipkan di RSU Negara Bali, kedua jenazah dipindahkan ke RSU Belambangan, Banyuwangi untuk diidentifikasi. Dengan menggunakan 2 ambulans, kedua jenazah yang ditemukan tadi pagi di Pantai Pebuahan Desa Banyu Biru, Jemberana, Bali dikirim ke RSUD Belambangan. Proses identifikasi dipusatkan di RSUD Belambangan, Banyuwangi. Sedangkan di Jemberana hanya dilakukan pemeriksaan awal. Sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah, jenazah diberangkatkan ke Banyuwangi melalui Pelabuhan Gilimanuk. Sebelumnya, kedua jenazah tersebut ditemukan nelayan mengambang di Pantai Pebuahan sekitar 2 km dari pantai. 2 korban yang kita temukan ini akan kita serahkan kepada Rumah Sakit Belambangan karena semua peralatan lengkap ada di sana, dan kita laporkan juga kepada posko utama yang ada di Banyuwangi itu. Hari ini juga? Siap hari ini, semua berkas-berkas sudah disiapkan oleh DPI dan evakuasi 2 ambulan dan dikawal oleh kepolisian ya. Dengan ditemukannya 2 jenazah tersebut, hingga saat ini sudah 42 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan, di mana 30 orang ditemukan selamat, 12 orang meninggal dunia. Dari Jemberana, Bali, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Operasi pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali resmi diperpanjang selama 3 hari. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan kemanusiaan berdasarkan dari hasil evaluasi dengan masih ditemukannya sejumlah korban. Sesuai ketentuan Undang-Undang Operasi SAR dilakukan selama 7 hari dan seharusnya berakhir pada Selasa 8 Juli 2025. Namun melihat kondisi di lapangan, masa pencarian akhirnya diperpanjang. Sebagai informasi, di hari pertama perpanjangan, 2 jenazah laki-laki kembali ditemukan di perairan Pebuahan Desa Banyu Biru, Jemberana hari Rabu yang kemudian dikirim ke RSU Belambangan, Banyuwangi untuk diidentifikasi. Dengan perpanjangan masa pencarian ini diharapkan dapat menemukan lebih banyak korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Ya, pemirsa, tenggelamnya kapal penumpang Tanu Pratama Jaya di Selat Bali masih menyisakan tanda tanya. DPR RI pun mencecar Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi akan dugaan adanya kesalahan prosedur sebelum kapal berlayar. Penyisiran
Pencarian jenazah korban kapal tenggelam di Selat Bali hingga kini masih terus dilakukan. Petugas gabungan SAR menyisir perairan Tanjung Anjir, Semburangan, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Izin dikenal proses evakuasi tim SAR gabungan Basarnas Potensi beserta Polda. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Kedua korban berjenis kelamin laki-laki dan langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Blambangan, Banyuwangi. Saat rapat di DPR RI, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dicecar soal dugaan kesalahan prosedur sebelum kapal berlayar. Baik Pak Menteri, mungkin yang menjadi pertanyaan ini kan karena jaraknya sangat dekat dari pantai, kok sudah tenggelam. Kan kalau logika banyak orang menduga, jangan-jangan pada saat sandar nih kapal ini sudah ada masalah, Pak. Misal gitu loh. Ini mungkin sedikit dijelaskan kepada kita supaya publik tahu, Pak. Ini sebelum berlayar itu sebetulnya apakah ada pengecekan kembali, Pak, oleh yang perlu dilaporkan oleh KSOP atau mungkin otoritas pelabuhan setempat atau bagaimana sehingga kapal ini boleh berlayar atau hanya berlayar berangkat dari ramcek terakhir saja pada tanggal 3 Juni itu. Mohon izin, Pak. Baik, untuk pada saat berlayar, jadi Nakoda diwajibkan untuk menyampaikan kondisi kapal kepada KSOP untuk mendapatkan surat perintah berlayar, Pak. Dan laporan dari Nakoda bahwa kondisi kapal layak untuk berlayar. Kini tim SAR tak hanya mencari korban yang masih hilang. Saat ini tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan RVO atau robot bawah air. Tim Liputan iNews melaporkan.